Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidik SD Negeri 6 Lombok, yang saya hormati Bapak Kurnianto selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 6 Lombok. Mari Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat dan hidayahnya, ridho dan inayahnya, kita dapat berkumpul bersama pada siang hari ini dalam rangka kegiatan dari program guru penggerak, yaitu Bapak Kurnianto, untuk mendefinisikan budaya positif yang telah beliau dapatkan di modul guru penggerak. Kedua, sholawat serta salam tak lupa semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat, dan semoga kita nanti diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kurnianto telah mengikuti program guru penggerak di Kabupaten Trenggalek angkatan 10. Kami teman-teman mengucapkan semoga berjalan dengan sukses dan lancar, dan alhamdulillah sekarang telah sampai di modul 1.4 dan akan mendefinisikan budaya positif yang telah beliau dapatkan di modul guru penggerak. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi tuntunan untuk kita untuk lebih berkembang dan lebih baik lagi demi lembaga kita tercinta, yaitu SD Negeri 6 Lombok. Tak banyak yang ingin saya sampaikan, semoga kita nanti bisa mengikuti dengan baik dan lancar, dan Pak Mugni semoga nanti kedepannya lancar dan lulus sebagai guru penggerak angkatan 10. Cukup sekian dari saya yang dapat sampaikan. Semoga materi nanti bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sabili wa sirri wa yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 6 Lombok. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat ini saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang destinasi budaya positif, yang merupakan capaian kegiatan saya di calon guru penggerak angkatan 10 ini. Sholawat serta salam mari kita sampaikan sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang seperti sekarang ini. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di dalam hati. Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 6 Lombok, perlu diketahui bahwa angkatan guru penggerak yang saya lalui ini sudah di tahapan tentang budaya positif, yang di modul 1.4. Dari beberapa kegiatan yang sudah saya lalui, mulai dari modul 1.1 filosofis belajar Demartoro, di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang kemarin itu saat pendampingan kita sudah menetapkan
memperjuangkan, menyelaraskan tentang visi yang ada di sekolah dan juga kaitannya dengan apa yang saya dapatkan kemarin. Yang ketiga kalinya untuk sekarang bisa diubah antara dunia di sini saya didampingi oleh Bapak pengajar praktek saya, Bapak Eko Adi Prasetyo. Beliau merupakan kepala SMP 4 Roko yang ada di Desa Kebari, Kecamatan Roko. Juga kami didampingi oleh Bapak fasilitator yaitu Bapak Haris Supriyadi. Beliau dari Madura, beliau yang mendampingi saya selama tutor atau ruang kolaborasi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan. Tuntunan ini perlu digarisbawahi, diperlukan tuntunan dan tawaran dari seorang guru. Jadi budaya positif itu tidak bisa seperti kita sulapan. Ini kita terapkan, ini kita kita paparkan ke anak-anak langsung bisa diterapkan dengan 100%. Kalau saya kok sulit ya. Untuk budaya positifnya adalah perlu perencanaan penata dan hasilnya tidak langsung instan. Budaya positif ini merupakan diperlukan tuntunan. Jadi selama ini kalau kita menuntut anak itu kurang sesuai dengan itu. Kita menuntut, bukan menuntut. Kalau menuntut anak untuk di era sekarang saya kira kurang sesuai. Jadi kita itu menuntut anak, dan juga kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi tauladan bagi anak-anak didik kita. Jadi kita harus bisa menuntut dan juga sebagai tauladan bagi anak sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif dan nilai terbuka berbesar tujuannya mulia sekali Bapak Ibu, bahwa penerapan disiplin positif ini agar terbentuknya murid berkarakter. Tujuannya agar murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan juga menghargai dirinya sendiri, dan juga nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin ini yaitu pertama, berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebijakan universal yang menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk menumbuhkan karakter siswa. Untuk sekarang di Guru Merdeka kita kenal ada namanya profil pelajar Pancasila. Ada profil pelajar Pancasila yang di situ salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama Buddha, juga ada nilai mandirinya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, juga kreatif. Bapak Ibu yang berarti bahwasanya kebijakan universal ini merupakan fondasi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru memulai untuk melaksanakan kegiatan kebajikan universal. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, nanti kita eksplor, kita aplikasikan ke murid-murid kita melalui kelas masing-masing, dan juga harapannya nanti nilai kebajikan itu akan tertanam di diri anak, di dalam
hidup secara baik. Tentunya untuk menanamkan kebajikan universal ini harus ada fondasi, yaitu adanya profil pelajaran Pancasila tadi yang saya sebutkan tadi. Beriman bertakwa, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan. Alhamdulillah di negara kita sudah tertanam kegiatan pembiasaan, salah satunya ada sholat duha, dan juga mandiri. Kalau kemandirian, mandiri itu contoh kegiatan olahraga. Ketika mereka membutuhkan gawat untuk sepak bola, mereka membutuhkan setelah selesai mengembalikan ke tempatnya, mengambil bola dan lain sebagainya, itu mengembalikannya sesuai tempatnya. Dan juga bernalar kritis. Nah, ini bernalar kritis yang sekarang anak-anak kita harus mempunyai nalar kritis, bernalar kritis. Kita tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran itu fokus pada satu modul atau buku atau panduan. Kita boleh mengaji dari bermacam-macam sumber. Salah satunya adalah lembaga kerja siswa. Perlu diketahui LKS itu merupakan buku penunjang kegiatan kita. Juga kita bisa mencari referensi di perpustakaan. Begitu kita dan kita tentunya dalam belajar harus dengan adanya perbedaan kita bisa saling menghormati, menghargai, bergotong royong. Alhamdulillah bergotong royong karena lingkungan sekolah kita yang merupakan lingkungan yang cukup luas. Kita bergotong royong salah satunya dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah kita yang setiap minggu atau 2 minggu sekali kita laksanakan kerja bakti. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan untuk membersihkan lingkungan sekolah yang setiap hari kita laksanakan yang dipandu oleh Pak Abdul. Dan juga kreatif, bentuk kreatif seperti halnya yang telah dilaksanakan di kelas 6 baru saja. Anak-anak buat berkarya itu bentuk salah satu bentuk kreatif kita. Dan juga kreatif itu juga bisa dilakukan dalam memodifikasi supaya kita tampak dan terlihat hidup dalam berkreasi kreatif. Contoh penataan meja kursi anak, tempat duduk anak itu kalau Bapak Ibu bisa dengan memposisikan U, bisa memposisikan L dan lain sebagainya. Juga setiap hari anak bisa digiling. Hari ini duduk di bangku pertama, besoknya duduk di bangku ketiga dan selanjutnya. Supaya pembelajaran nanti mengenal pada anak, karena tujuan dari kita tentunya berusaha pada anak. Itu selanjutnya 30 motivasi perilaku manusia. Itu kita tentunya harus motivasi untuk kita untuk menghantarkan anak-anak kita menuju ke sesuai harapan dan cita-citanya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. 3 motivasi perilaku manusia itu yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Karena orang ketika melaksanakan sesuatu hal itu akan rasa takut akan menghukum. Jadi melaksanakan tugas, mengerjakan PR, karena dia merasa tidak nyaman atau dihukum, makanya dia mengerjakan PR. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia bekerja dengan baik karena ada sesuatu hal yang ingin dia raih. Apa itu? Suatu penghargaan atau hadiah. Juga yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
mereka ini kita, jadi dia mempunyai nilai dari bahwa saya harus begini karena ada tuntutan dari orang lain juga. Bapak Ibu, sekarang dibesarkan untuk keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas ini Bapak Ibu mau mana seperti apa? Keyakinan kelas itu apa yang keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kalau dulu namanya tata tertib, kalau sekarang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal tata tertib, tapi kalau tata tertib yang membuat biasanya tanpa melibatkan siswa. Dan sekarang kita di era perjalanan ini, kita dalam melaksanakan kegiatan di mana saja ada namanya kesepakatan bersama. Karena kita di dalam ruang lingkup sekolah, kita namanya kesepakatan atau keyakinan kelas atau kesepakatan atau keyakinan sekolah. Yaitu tentang apa itu keyakinan kelas, peraturan akan dilaksanakan murid hanya karena memutuskan pihak orang lain dan mengatur mereka tanpa memenuhi tujuan murid. Keyakinan kelas akan menunjukkan keyakinan murid dalam perilaku. Keyakinan kelas ini yang akan menunjukkan keyakinan kelas akan menunjukkan keyakinan murid dalam berperilaku berlandaskan nilai-nilai bersikap. Berlandaskan nilai-nilai bersikap yang saya paparkan tadi, yang menekankan pada keyakinan seseorang lebih memotivasi diri dalam yaitu memotivasi prinsip yang akan menjadi karakter kepemimpinan yang mulia. Nah, tadi saya jelaskan bahwa di atas tadi saya jelaskan bahwa motivasi manusia itu, motivasi berat manusia itu ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena dia takut dihukum, makanya melakukan itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau hadiah, tapi dia belum mengejar itu. Dan juga karena adanya yang ada orang lain yang menginginkan supaya seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa keyakinan kelas itu akan menekankan pada seseorang lebih memotivasi diri dalam yaitu motivasi intrinsik yang akan menjadi karakter kepribadian mulia. Memotivasi diri yang dalam yaitu motivasi intrinsik, jadi motivasi yang timbul dari diri seseorang, bukan karena kita mau belajar karena pengen kita belajar karena pengen juara 1 nanti mendapat hadiah. Kita belajar karena ada permintaan orang tua. Kita kalau tidak belajar, tidak mendapat nilai 70 nanti akan dijeger misalnya oleh orang tua. Kita akan dihukum. Tidak, jangan. Jadi hal-hal seperti itu mari kita tanamkan pada peserta didik kita bahwa kita harus menanamkan pribadi yang mempunyai motivasi diri dalam. Ya, motivasi diri dalam yaitu motivasi intrinsiknya supaya mempunyai kepribadian mulia dan menjadikan anak-anak didik kita nanti mencapai tujuan mulia dengan baik. Bapak Ibu, sudahkah kalian membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas nanti mohon untuk diterangkan, mohon untuk dibuat di setiap kelas. Dan keyakinan kelas itu tidak sama
antara kelas 1 sampai kelas 6 tentunya berbeda, karena karakter siswa di setiap kelas itu juga berbeda. Setiap anak di satu kelas pun kan berbeda. Keyakinan kelas atau sekolah itu merupakan pernyataan universal. Pernyataan universal. Yang kedua, keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Juga keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas juga tidak usah terlalu banyak dalam membuatnya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi dalam kalimatnya itu tidak usah terlalu panjang. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nanti kita dalam membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan lingkungan kita. Seperti apa lingkungan kita? Semua warga sekolah, semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini juga yang perlu Bapak Ibu lakukan nanti ke depan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas harus sering ditinjau. Kalau sekarang kita membuat keyakinan kelas, sedangkan untuk bulan depan ada pergantian murid dan lain sebagainya, akan murid baru, itu keyakinan kelas boleh diubah lagi, karena sekarang bulan Juni kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3 sampai selanjutnya. Keyakinan kelas itu tentunya juga tidak sama. Keyakinan kelas yang dibuat di tahun ajaran ini nanti anak-anaknya kan naik kelas ke jenjang selanjutnya. Jadi contohnya di kelas 1 harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang baru. Nanti yang membuat siapa? Panjenengan semua beserta anak didik kalian panjenengan. Dan yang tentunya sekali lagi keyakinan atau kesepakatan kelas itu antara kelas 1 sampai kelas 6 tidak sama, karena anak kelas 1 usianya masih 7-8 tahun, sedangkan anak kelas 6 sudah lebih dewasa. Contoh keyakinan kelas ini, contoh kalau di kelas 1 misalnya dalam membuat keyakinan kelas di kelas 1 yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini keyakinan kelasnya. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Ya ini, kalau dulu perlu senang dan misalkan bisa tambah senang dan bahagia. Boleh. Untuk selanjutnya misalnya lagi, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, bagaimana dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Tentunya berbicara ke anak-anak. Dan keyakinan kelas ketika sudah dibuat bisa nanti dikoordinasikan, juga kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberi masukan, refleksi, atasan, panjenengan, juga kolaborasi dengan orang tua. Boleh. Jadi ketika ada keyakinan kelas nanti orang tua juga perlu tahu, oh di kelas 1 gurunya siapa, gurunya membuat keyakinan kelas seperti itu. Nah, sebenarnya untuk apa keyakinan kelas? Ya kita patuhi bersama-sama. Nanti konsekuensinya apa ketika tidak melaksanakan atau melanggar aturan kelas, nanti akan saya paparkan di slide selanjutnya. Contoh lagi, misalnya di kelas 5. Kelas 5, keyakinan kelas yang dibuat yang pertama adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Menghormati orang lain dan barang miliknya orang lain. Tidak boleh sama teman itu Allah dan lain sebagainya.
senantiasa membantu, misalkan seperti itu. Keyakinan kelas yang kedua ini hanya beberapa contoh dari kelas bawah dan juga kelas atas. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas, sekiranya mulai tahun ajaran baru depan, monggo nanti membuat keyakinan kelas masing-masing di kelasnya masing-masing. Dan untuk Pak Dika guru olahraga dan juga Bu Anita selalu guru agama juga bisa membuat keyakinan kelasnya. Nanti supaya masih bisa umum atau ikut gabung dalam pembuatan keyakinan kelas di kelas-kelas tersebut. Bapak Ibu, beberapa contoh keyakinan kelas yang nantinya monggo nanti dilaksanakan. Mungkin Pak Karis sebagai senior kami, kalau dulu di keyakinan kelas itu seperti apa, kita akan ngerti. Keyakinan kelas saya sendiri juga belum tahu Pak Karis. Saya mulai mengerti keyakinan kelas yaitu di pendidikan guru. Sebelumnya saya juga belum tahu. Yang saya tahu hanya tentang tertib. Ternyata sekarang ada namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan kemarin juga sudah pernah saya laksanakan di kegiatan upacara. Ada kesepakatan. Saya membuat kesepakatan. Kalau keyakinan yang harus diyakini juga boleh membuat kesepakatan. Kalau di upacara saya melaksanakan saat kegiatan upacara saya melaksanakan namanya mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan, yaitu kesepakatan bahwa kalau ada yang melanggar kesepakatan nanti akan ada beberapa kemarin bukan sanksi ya, harus ada konsekuensinya seperti kemarin. Bapak Ibu, untuk selanjutnya tentang 5 posisi kontrol guru ini juga sangat amat penting bagi saya. Bapak Ibu, di situ juga saya tahu, juga mudah menjadi tahu. Ternyata kita itu harus mempunyai 5 posisi kontrol. Mempunyai 5 posisi kontrol. Dan 5 posisi kontrol ini panjenengan nanti rasakan, dalami, melakukan hal yang mana terhadap diri panjenengan, dan sekiranya perlu dilaksanakan, perlu dilanjutkan atau tidak posisi kontrol panjenengan terhadap diri panjenengan. Yang pertama, posisi kontrol itu penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan dikata seperti patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti kamu yang menentukannya. Ini termasuk pertanyaan sebagai penghukum. Yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Guru dalam menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, supaya anak merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Berapa kali Bapak harus memberitahu kami kan? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Ini beberapa contoh pertanyaan kita ke anak ketika ada anak yang melanggar peraturan atau kesepakatan dengan kita sebagai pembuat merasa bersalah. Tentunya saya yakin kita pernah melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Untuk saja sebagai teman, kita juga sebagai teman. Kalau sebagai teman, posisi kita sebagai teman berkata bermaaf. Contohnya, ayo bantulah Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini merupakan ketika kita posisi kontrol kita sebagai teman. Kurang lebihnya pertanyaannya seperti itu. Untuk selanjutnya, yang keempat sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau,
yaitu guru menerapkan posisinya, contoh perkataannya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, itu kita sebagai pemantau. Nah, di sini yang terakhir, yang kelima, sebenarnya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum sebagai manajer, beliau akan berkata apa yang kita yakini. Nah, di sini ada kita kembalikan ke keyakinan kelas. Misalkan kelas 1 tadi sudah dilakukan seperti apa, kita tanyakan kalau ada yang melanggar. Nah, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Kamu kok melanggarnya dan sebagainya. Apakah kamu meyakininya? Misalnya seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Juga apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi seperti itu. Kalau sebagai seorang manajer, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di posisi manajer, di mana posisi inilah kemudian dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Dari 5 posisi kontrol guru itu tentunya kita diharapkan kita sesuai di posisi yang kelima sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, nanti kita menanyakan kepada anak, misalkan keyakinannya seperti apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki, tindak lanjutnya seperti apa, dengan tentunya tutur katanya yang bagus. Bahwa ada namanya restitusi, bahwa restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan kalau sudah salah terus kita hukum, kita beri sanksi, tidak. Jangan kita nanti kalau ada yang salah kita menggunakan kontrol di posisi manajer. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu bukan menebus kesalahan. Kesalahannya misalkan melanggar aturan harus berubah di depan yang berbeda. Jangan. Jadi namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak yang melanggar, bagaimana caranya untuk belajar untuk tidak mengulangi dari kesalahan tersebut. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita membantu karakternya, bukan tindakannya. Di sini ada 3 restitusi, ada segi 3 restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada 3 segi restitusi dalam penanganan kasus kesalahan atau penanganan anak yang melanggar keyakinan kelas. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yaitu menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal untuk melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuat siswa dalam posisi gagal. Kalau kita mengkritik anak, jadi maka kita harus meyakinkan siswa dengan mengatakan kalimat-kalimat salah itu wajar, tapi
tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Itu contoh-contoh pertanyaannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Untuk itu, untuk mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari sikap tindakan. Validasi tindakan yang salah. Ada ya, validasi tindakan yang salah. Bahwa validasi tindakan yang salah ini tentunya guru dapat mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif untuk mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Menurut teori Kornblath, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Berikut kalimat untuk memvalidasi kebutuhan itu. Menurut teori Kornblath itu, anak itu ketika dia melaksanakan kegiatan atau perilaku yang baik atau yang buruk pasti mempunyai maksud tujuan. Tapi kita tidak tahu maksudnya seperti apa. Misalkan ada kata-kata seperti padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari dia. Sekarang melaksanakan kegiatan itu, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contohnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, tentang menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan pertanyaan yang bermakna. Untuk menemukan motivasi intrinsik anak sehingga mereka dapat menaikkan nilai-nilai yang dipercaya dan berguna menjadi orang yang mereka inginkan. Sekali lagi perlu dipahami bersama untuk menemukan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri, bukan karena orang lain. Supaya apa? Anak bisa mengaitkan nilai-nilai yang didapat yang dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan menjadi orang yang diinginkannya. Pertanyaan-pertanyaan bermakna dapat menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Misalkan seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang keempat, misalkan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita membayangkan seperti apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bermakna yang dapat menghubungkan keyakinan anak. Itu selanjutnya, di sini ada contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan restitusi. Ada beberapa contoh tahapan restitusi. Contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan restitusi. Dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain TK di depan kelas. Kesel banget.
Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Itu saya masih sabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mungkin memaafkan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Demikian tadi bahwa itu ada video tentang contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan restitusi, yang di sana itu merupakan penerapan dari seorang posisi kontrol di manajer. Dan untuk pelaksanaan atau contoh penyelesaian masalah yang saya lakukan kemarin di lembaga kita, kemarin di kelas 5 saya menemui ada anak yang salah satu anak waktunya olahraga mendapat laporan dari Pak Jika dan beberapa anak, 2 anak yang sering tidak memakai kaos olahraga itu kemarin saya pagi. Dan juga saya mendapat laporan dari Bu Hemi kelas 5 juga ketika ulangan harian ada temannya nyontek, ada temannya yang nyontek, yaitu kejadiannya antara Asyad dan Rahma. Ketika itu Asyad mengerjakan ulangan tersebut, Rahma menyontek. Hampir dipukul oleh Asyad karena Asyad merasa menjaga atau mempertahankan haknya tentang haknya dia menjaga bahwa dia itu belajar tidak boleh dengan orang lain karena dia malamnya belajar untuk supaya mendapatkan nilai yang baik. Hampir dipukul menurut ceritanya kemarin. Jadi alhamdulillah dapat saya selesaikan dengan baik. Dan yang kedua tadi menurut laporan Pak Dika bahwa di kelas 5 ada FB itu tidak membawa kaos olahraga. Itu setelah saya panggil kemarin alasannya tertinggal. Mengapa? Karena sudah dipersiapkan, cuma karena kita dulu malah dia tertinggal baju. Mau disiplin dalam hal masuknya karena sudah siap. Ini contoh penerapan saya posisi kontrol saya sebagai manajer dalam menerapkan
ini kami di guru penggerak ini akan selalu setiap kegiatan dimintai namanya refleksi. Untuk refleksi itu bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Dan salah satu refleksi yang saya lakukan ini dari beberapa kegiatan yaitu menggunakan refleksi 4P. Yang pertama peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Untuk refleksi ini, Bapak Ibu juga bisa melaksanakan, mengimplementasikan di kegiatan Bapak Ibu di dalam masing-masing. Jadi di dalam kelas setelah pembelajaran mungkin waktu kurang 5 menit untuk menghadiri kegiatan pembelajaran, anak-anak ini mohon untuk sekarang dimotivasi untuk berefleksi, untuk membuat refleksi pembelajaran. Jadi di kelasnya masing-masing panjenengan nanti Bapak Ibu silakan untuk refleksi itu tolong nanti dibuat sebagai tradisi, sebagai kegiatan yang berkelanjutan. Bahkan syukur-syukur nanti setiap hari Bapak Ibu bisa berefleksi dalam kegiatan ini dengan beserta anak-anak. Pada kesempatan ini, mohon nanti saya meminta salah satu dari panjenengan untuk merefleksikan apa yang telah saya paparkan, apa yang telah saya sampaikan tentang penerapan budaya disiplin di calon guru penggerak modul 1.4 ini. Itu penerapan disiplin yang saya lakukan, yang telah saya paparkan. Jadi saya minta salah satu dari panjenengan untuk merefleksikan sesuai dengan tradisi 4P yang telah saya sediakan. Menurut panjenengan peristiwa seperti apa untuk kegiatan ini, perasaannya seperti apa, pembelajaran dan penerapannya seperti apa. Monggo salah satu Pak Ibu. Saya mau mikir atau Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih materi yang luar biasa sekali dari Bapak Munianto melalui calon guru penggerak angkatan 10. Setelah Pak Yudi memaparkan materi tentang budaya positif tadi, saya akan mencoba merefleksi dengan metode Pak Yudi di guru penggerak, yaitu refleksi 4P ya Pak. Setelah saya mendapat materi ini, maka dari peristiwanya saya mendapatkan diseminasi budaya positif yang sangat luar biasa sekali dari pemateri kita Bapak Munianto, dari guru penggerak, calon guru penggerak dari modulnya 1.4 ya Pak. Lalu lanjut ke perasaan itu merasa positif dan merasa senang menerima paparan teknik, ilmu tambahan serta wawasan tentang penerapan budaya positif di lembaga pendidikan kita. Lanjut ke P yang ketiga, yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat ambil yaitu tentang materi posisi kontrol sebagai guru, di mana di modul Pak Muni guru penggerak ada 5 posisi kontrol, dan tentunya kita sebagai guru bisa mengambil posisi yang terbaik versi kita, yaitu tentu sebagai manajer. Lalu tentang motivasi intrinsik yang perlu ditumbuh kembangkan untuk anak didik kita. Lalu setelah tadi adalah penerapan segitiga restitusi yang luar biasa sekali penerapannya, bahwa kita sebagai pendidik tentu bisa mendampingi apabila ada anak yang salah. Luar biasa sekali ya Pak, segitiga restitusi dengan 3 pekerjaan masalahnya. Yang pertama tadi apa Pak? Validasi, lalu mengajarkan, dan yang ketiga
Oh, menstabilkan identitas dulu. Kita sebagai guru tentu harus, kalau istilah Jawa itu menenangkan hatinya dulu. Dan yang kedua adalah validasi tindakannya yang salah. Tentu kita benar, apakah benar ini tindakan ini benar atau salah, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai universal yang kita yakini. Luar biasa sekali, semoga nanti bisa diterapkan di kelas kita. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Ya, nanti kita bersama mencoba menerapkan apa yang kita dapat hari ini dari membuat keyakinan kelas, terus menerapkan segitiga restitusi apabila nanti ada anak didik yang membuat tindakan salah. Mungkin seperti itu Pak, ini yang dapat saya refleksikan dari materi yang Bapak paparkan ini. Terima kasih kita atas refleksinya. Saya menggunakan refleksi Pak B yang dipaparkan oleh kita. Terima kasih sekali. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi terakhir yaitu dapat saya sebutkan bahwa pemenang kasus dengan menggunakan tahapan restitusi itu akan mampu menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan dan dapat menumbuhkan karakter yang lebih kuat serta mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi yang tepat dan membantu mereka berpikir menjadi orang yang memiliki tujuan mulia. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan untuk penerapan disiplin positif, budaya positif. Monggo nanti kita bersama-sama kita kolaborasi dengan sejawat kita aktif di komunitas belajar kita atau komunitas kita selalu sharing supaya bisa melaksanakan disiplin positif ini yang tentunya diharapkan nantinya pembelajaran kita betul-betul berpusat pada konsep didik. Ada kurang lebih yang mohon saya akhiri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru bergerak guru bersama maju. Nanti mohon kalau saya salam guru bergerak Indonesia maju. Yes, okay. Salam guru bergerak Indonesia maju. Yes. Saya salam guru bergerak Indonesia maju. Yeah. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.